Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita tadaburi setorannya di surat Nuh ya. Pak Wawan tak acan ya. Di surat ke-71 ayat yang ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Ini kisah bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu sudah diserbu ya, dengan hidayah yang datang setiap saat, siang dan malam ya. Bahkan juga dalam rentang waktu yang sangat panjang ya, 1000 tahun. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama ya, jadi Nabi Nuh itu luar biasa sabarnya mengajak menasihati selama 1000 tahun ya. Tapi juga hebatnya kaumnya itu nolak ya. Sampai bosen gitu ya, sampai nutup telinganya, menutupkan juga bajunya ke kepalanya ya. Dan Allah menyebutkan di akhir ayat itu penyebab hidayah itu nggak bisa datang, nggak bisa masuk ya, itu karena wastakbaru istikbaro ya, karena ada penyakit ya, istikbaro ya, penyakit sombong ya. Dan betul ketika Allah juga ceritakan di surat yang lain ya, surat Hud ya, surat ke-11 ya, ayat yang ke-27 ya. Ini ungkapan bagaimana kesombongan itu dilihatkan dalam ungkapan-ungkapannya ya, dalam kalimat-kalimatnya. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mislana. Ya, apa bedanya sih Nuh itu dengan kami ya, sama-sama manusia gitu ya. Ya, manaraka illa basyaram mislana wa manaraka taba'aka illa ya aradiluna ya. Jadi yang mengikuti, yang followernya Nabi Nuh itu juga orang-orang yang hina ya, kelas bawah gitu ya. Ya. Apalagi dengan sifat badiyar ro'i, akalnya pendek, gampang percayaan gitu. Nah, ini pokoknya keluarlah sikap-sikap yang menunjukkan istikbaronya itu seperti itu. Menarik juga kita lihat ketika di awal surat Al-Baqarah ya, kisah di mana iblis ya, juga memiliki penyakit yang sama ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis ya, di ayat ke-34 ya. Iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Aba wastakbaro ya, menolak dan sombong ya, istakbaro ya. Bapak Ibu sekalian, dalam Quran kita akan ketemu kalimat takabbaro, ini fiilnya ya, takabbaro ya, dengan istikbaro ya, istakbaro ya, ini fiilnya. Takabbaro dengan istakbaro itu fiilnya. Kalau isimnya takabbur ya, dengan istikbaro ya. Kalau kita baca terjemahan sama artinya sombong juga. Takabbur dengan istikbaro itu sama, sombong ya, tapi kenapa dibedakan kalimatnya ya, ini juga harus kita pahami ya. Tentu pasti ada perbedaan ya. Kalau takabbur ya, itu dengan prinsip ya, ziyadatul wazni ziyadatul makna. Pokoknya yang lebih panjang tulisannya itu lebih berat ya. Takabbaro dengan istakbaro ya, mana yang lebih panjang tulisannya? Istikbaro ya. Ya, kalau takabbaro itu hanya tambahan satu huruf di depan ta ya, hanya ada ta saja. Kalau istakbaro itu ada alif,
Ada sin, ada ta. Istakbaro. Ya. Jadi lebih berat istakbaro. Nah, takabur itu adalah kesombongan yang sudah nampak keluar. Dalam tampilan luarnya dia udah kelihatan. Ya, itu takabur. Apakah dengan omongan gitu ya, menghina, mencemooh, ngebully gitu. Atau juga dengan pandangan mata. Lirikan matanya itu udah menunjukkan itu. Wah, dia ya, dengan bentuk bibir gitu ya. Nah, gitu. Itu juga sudah menunjukkan ya, tampilan luarnya dia takabur ya, sombong. Ya, saya lebih pantas daripada dia. Tadi setorannya Pak Fiki di surat Al-Ahqaf ya. Ya, kita mendengar tadi di Al-Ahqaf juga ada kesombongan orang-orang kafir. Ayat ke-11 ya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairam ma sabaquna ilaih. Kalau benar Al-Quran ini sesuatu yang baik, gak mungkinlah orang-orang itu mendahului kami untuk beriman. Kami lebih pantas untuk beriman. Kami lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan. Kami lebih pantas untuk menjabat sebagai RT, sebagai RW, ya, yang ngasih sambutan di awal gitu ya. Saya lebih pantas gitu ya. Jadi rincian ana khairum minhu itu banyak. Yaitu takabur. Jadi sudah nampak keluar kalau takabur. Ya. Tapi kalau istikbaro, ya, ini masih di dalam. Ya. Kesombongan yang ada di dalam. Hanya nunggu momen, nunggu peristiwa saja terbongkar. Ini lebih bahaya. Ya. Jadi karena nggak ada kesempatan aja, jadi nggak kelihatan kesombongannya gitu. Tapi begitu ada kesempatan, peristiwa, momen baru terbongkar itu. Jadi iblis itu sudah istikbaro. Baru ketika ada perintah sujud dia nggak mau, itu terbongkarnya di situ. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu kesombongan. Ya. Jadi kita harus mewaspadai penyakit yang ingin diwariskan oleh iblis kepada keturunan Adam ini. Dipastikan semua memiliki penyakit ini. Meskipun nggak keluar gitu. Ya, karena nggak ada peristiwanya, nggak ada momen untuk menunjukkannya itu. Ya, ini luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang lain, ya, bagaimana potensi yang begitu banyak karunia yang Allah berikan, ya, itu ternyata ya, bagi seorang Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, beliau hebat ya, sampai bisa meredam potensi-potensi karunia kelebihannya itu, tidak sampai kepada sikap takabur. Ya. Ketika Allah ceritakan kisah Nabi Sulaiman ini di dalam surat ke-27. Ya, surat apa Pak? Surat An-Naml. Bukan Al-Baqarah, bukan Al-Fil ya. Kehebatan manusia ya, Nabi Sulaiman ini diceritakan di surat yang disebut An-Naml. Ya, semut. Ya, makhluknya kecil. Kenapa bukan Al-Baqarah yang gede gitu ya, bukan di Al-Fil yang gede. Tapi adanya kehebatan Nabi Sulaiman itu di surat semut. Ya, Allah ingin menunjukkan enggak ada apa-apanya. Ya, jadi ketika Sulaiman itu, ya, mendapatkan istana yang diinginkannya itu dalam sekejap mata, ya, maka dia kemudian falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Ketika singgasana yang diinginkannya itu sudah ada di depannya, di depan matanya, ya, dia tidak berbangga diri, ya, tapi yang dia ungkapkan adalah qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau kufur? Nah, ini kalimat yang akan menguatkan nanti. Ya. Liyabluwani aashkur am akfur. Ya. Kembali ke
surat Al-Baqarah ayat 34. Ya, ketika iblis menolak itu, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini menarik. Akhir ayat ini ya, Allah menyebutkan gara-gara iblis itu menolak perintah sujud kepada Adam, dia sombong, maka iblis wa kana minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Kesalahannya padahal menolak perintah Allah sujud kepada Adam, itu aja kesalahannya. Tapi kenapa wa kana minal kafirin? Fatal. Ya. Kesalahan menolak perintah Allah itu sampai memasukkannya ke dalam golongan orang-orang kafir. Ya. Padahal kan ya kalau mau yang sepadan gitu, ya tidak sampai kafir lah kalau pandangan manusia itu. Tapi wa kana minal khotiin, itu cukup sebetulnya. Wa kana minal khotiin, dia salah. Dengan tidak taat kepada Allah, dia salah gitu. Tapi di sini Allah ingin menunjukkan bahwa penyakit istikbaro, ya, ini penyakit yang sangat fatal, ya. Dan dengan diakhiri dengan kalimat kafir, ya, ini kita harus mengembalikan atau juga memperluas pengertian kafir ini bukan sekedar keluar dari Islam, ya, tapi juga padanan atau lawan kata ini juga memberikan penjelasan, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syakaro dengan kafaro, ya, kafir dengan syakir, itu lawan katanya. Jadi disebut kafir ketika dia tidak syakir, tidak bersyukur, itu berarti kufur gitu, ya. Jadi gara-gara ya, iblis itu ya, tidak pandai mensyukuri karunia Allah, maka dimasukkanlah dia ke dalam orang-orang kafir. Gitu. Ya. Gara-gara dia tidak bersyukur, tidak mampu bersyukur, maka potensi kelebihan yang Allah berikannya itu membuat dia jadi sombong. Ya. Jadi ya, resep atau rahasia supaya orang itu terbebas dari penyakit kesombongan adalah ya, pandai-pandailah bersyukur atas karunia Allah. Ya. Jadi mengembalikan semua kelebihan itu kepada Allah. Ya. Coba kalau kita menghafal, yang paling kita sukai saat kegiatan menghafal itu apa? Ya, gampang ya. Ya, saya yakin semua sama. Cepat hafal, ya. Kuat, ya. Kemudian lancar setorannya, itu paling kita sukai. Itu adalah ma tuhibbun kata Allah. Itu yang kalian sukai dalam menghafal, yaitu ya. Tapi hati-hati ya, kecepatan menghafal, kekuatan ingatan, kelancaran, ya. Itu bisa kalau tidak dikembalikan kepada Allah, itu akan menghasilkan potensi istakbaro, ya. Potensi kesombongan. Ya, kalau bukan karena saya gitu. Nah, gitu. Ya. Justru kita bersyukur ketika ketemu surat yang hese gitu ya. Al-Mutaffifin, Al-Jin gitu ya. Ya, Al-Fat, Muhammad itu. Ya. Ya. Surat An-Nur ya, Dok. Surat An-Nur hese gitu. Itu mengembalikan kita kepada Allah gitu. Ya Allah. Wa man nasru illa min indillah. Kalau bukan karena pertolongan Allah gitu ya, kita nggak mungkin. Gitu ya. Bahkan sesuatu yang matuhibbun, yang kalian sukai itu justru akan membuat situasi yang menjadi lalai, lupa kepada Allah gitu. Lupa kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Itu dalam kisah perang Uhud. Dalam kisah perang Uhud, episode pertamanya menang. Tapi begitu ya, mimba bima arakum ma tuhibbun, ya. Begitu Allah memperlihatkan ma tuhibbun, bukan gonimah ayatnya ya. Apa yang kalian sukai, Allah tunjukkan
itulah goyah pertahanan kaum muslimin. Istiqomahnya, keteguhannya, ketaatannya goyah. Gara-gara apa? Matuhibbun. Apa yang kamu suka itu diperlihatkan oleh Allah. Jadi kita dalam menghafal ini juga sama. Ya, kita kembali kepada hakikat waman nasru illa min indillah. Kalau bukan karena Allah, ya, kita nggak mungkin bertahan menghadapi ya surat-surat yang sulit itu gitu ya. Ya, kita datang saja itu berat gitu ya. Apalagi sekarang subuh sudah jam 4 lebih 1. Itu waktu Margahayu. Sini jam berapa? Sama. Allah gampang saja ya, menggeser-geser waktu juga Allah gampang saja memperpanjang dan mempersingkat waktu. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Itu di surat Al-An'am ya, halaman kedua tadi. Ya, walahu ma sakana fil laili wan nahar. Milik dialah, milik Allah lah apa yang tinggal di malam hari dan siang hari. Bukan di bumi dan di langit ya. Itu bicara tentang tempat. Ya. Walahu apalahul mulku ma fis samawati wal ard gitu ya. Itu bicara tentang tempat. Tapi di ayat ini walahu ma sakana fil laili wan nahar, bicara tentang waktu. Allah lah pemilik waktu malam dan siang. Jadi gampang bagi Allah mempersingkat atau memperlama gitu. Ya. Bagi si fulan mungkin ya sangat singkat menghafal ya al-jin. Bagi si fulan yang lain sangat lama gitu. Ya. Ya, nah seperti itu. Jadi kita kembali kepada ya tuntunan ya ayat-ayat ini bahwa marilah kita menjaga ya rasa syukur kita kepada Allah ya, sehingga hidayah itu gampang masuk. Ya. Sebagaimana juga kesombongan yang berawal dari tidak syukur ya, atas kenikmatan yang Allah berikan itu membuat tertutupnya ya pintu-pintu hidayah itu. Ya, kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam itu karena wastakbaru istikbaro ya hidayah yang datang bertubi-tubi siang malam sekian lama 1000 tahun itu tidak membuat mereka kunjung beriman gara-gara kesombongan yang awalnya tidak mampu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada mereka. Kita alhamdulillah kenikmatan Quran ini luar biasa karunianya. Ya, membacanya sudah, belajar tahsin tilawahnya sudah. Sekarang Allah menambah ya karunia untuk punya keinginan hafal. Ya, maka ini kita syukuri dengan betul-betul menjaga kenikmatan ini dengan ikhtiar yang kita lakukan, datang sepekan sekalinya bertahan ya. Kalau tidak ada alasan ini insyaallah ya alasan ya. Baik, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.